Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Wakia Pratiwi, NIM 86208-2019-107. Adapun di sini saya selaku pemateri ketiga dari kelompok 8 yang akan membahas mengenai organisasi Nahdlatul Ulama. Adapun poin yang akan saya jelaskan yakni mengenai aspek-aspek yang diperbaharui oleh Nahdlatul Ulama dan kontribusi Nahdlatul Ulama. Yang pertama, aspek-aspek yang diperbaharui oleh Nahdlatul Ulama. Adapun di sini yakni menyangkut teologi pendidikannya. Di sini yang lebih menekankan penggunaan konsep manusia dinamis menggantikan konsep manusia fatalis. Dan yang kedua yakni reaktualisasi atau upaya menghidupkan atau menggerakkan kembali nilai-nilai positif yang sejak dulu dimiliki oleh lembaga pendidikan Islam yang cocok dengan kondisi modern. Yakni di sini sambil membenahi kelemahan-kelemahan yang ada di dalamnya dengan juga mengikut sertakan partisipasi masyarakat secara optimal dalam penyelenggaraannya. Adapun yang selanjutnya yaitu reposisi. Reposisi di sini dimaksudkan sebagai upaya mengatur atau merumuskan kembali posisi lembaga pendidikan. Jadi di sini pendidikan Islam di sini bukan sekadar sebagai lembaga pendidikan atau pengajaran ilmu, tetapi di sini juga sekaligus juga sebagai ilmu mengajarkan ilmu pengetahuan umum dan keterampilan ataupun teknologi. Nah, serta lembaga pendidikan Islam yang mementingkan tegaknya nilai-nilai demokrasi, toleransi, pluralisme, moral, budi pekerti, juga memperkuat keimanan dan ketakwaan. Nah, adapun yang keempat di sini yakni mengadakan perombakan. Di sini mengadakan perombakan paradigma penyelenggaraan pendidikan yang lebih berorientasi kepada mutu pendidikan tanpa harus meninggalkan segi kuantitasnya. Karena di sini mengingat sebagian besar penduduk dari di sini berasal dari daerah ataupun pedalaman yang tidak terjangkau oleh pelayanan pendidikan pemerintah. Adapun yang terakhir yakni mengupayakan kerja metode yang selama ini sudah diterapkan atau digunakan dalam madrasah-madrasah. Misalnya di sini pesantren yaitu memperkenalkan metode-metode pembelajaran baru yang lebih terorganisir ataupun lebih memperhatikan segi-segi perkembangan dari aspek jasmani maupun rohaninya. Adapun yang selanjutnya yaitu kontribusi NU. Nah, salah satu sumbangan terpenting dari Nahdlatul Ulama ini yakni pembaharuannya usaha orientasi tujuan pendidikannya yang terlebih ditekankan kepada lingkungan pendidikan pesantren dan madrasah yang berorientasi mengejar kehidupan moral spiritual, yakni dengan melalui pengajaran ilmu-ilmu agama yang menciptakan kebahagiaan dunia akhirat. Nah, tujuan pendidikan seperti ini diubah Nahdlatul Ulama dengan menegaskan pentingnya tujuan yang berorientasi kepada duniawi dan ukhrawi secara bersamaan atau seimbang. Ya, dengan memasukkan pengajaran-pengajaran ilmu pengetahuan umum dan keterampilan di samping ilmu-ilmu agama dalam kurikulum madrasah ataupun pesantren. Nah, melalui penguasaan-penguasaan ilmu inilah serta keterampilan ini diharapkan murid-murid madrasah di sini mengalami kesiapan atau kemampuan berkompetisi dalam menghadapi kehidupan nyata di masyarakat atau selepas studinya nanti. Nah, hingga dewasa ini Nahdlatul Ulama menyelenggarakan program pendidikan formal berciri agama dan umum atau kejuruan prasekolah hingga perguruan tinggi dalam naungan sistem dalam kelembagaan pesantren. Di sini jangkauan operasionalnya mencakup hampir ke seluruh wilayah Indonesia.
dengan Jawa Timur sebagai sentranya, diikuti oleh Yogyakarta, pesisir utara, Jawa Tengah, dan Jawa Barat, Lampung, Sulawesi Selatan, di mana semua itu menggunakan label Ma'arif atau Nahdlatul Ulama maupun nama-nama inkognito lainnya. Dan singkatnya, di sini pembaharuan pendidikan Nahdlatul Ulama telah memperkenalkan dan membawa kepada kemodernan atau dengan tetap mengedepankan kepribumian mereka sebagai Muslim, sehingga di sini memudahkan mereka menghadapi dan beradaptasi dengan dinamisme kehidupan berbangsa dan bernegara secara tepat dan cepat. Saya kira itu materi yang saya sampaikan.